Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menuntut ilmu, sharing bersama-sama untuk melakukan diskusi tentang manajemen mutu. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi qaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya memberikan beberapa penjelasan tentang manajemen mutu dan kita kaitkan dengan manajemen mutu dalam Islam, marilah kita berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sya'ulillah lahumul fatihah. Manajemen mutu ini secara konvensional menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti performance, kehandalan, reliability, mudah dalam penggunaan, ease of use, estetika, estetik, dan sebagainya. Strategik, segala sesuatu yang mempengaruhi, memenuhi kegiatan atau kebutuhan pelanggan. Meeting the need of customer. Berdasarkan ISO 8405, totalitas dan karakteristik suatu produk ini menunjang kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang telah dispesifikasikan atau ditetapkan. Derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Manajemen mutu atau mutu dari beberapa ahli, pakar, ini memang manajemen mutu, ada beberapa, ada Crosby, kemudian Deming, Juran, ada Ishikawa. Nah, ini Philip B. Crosby, mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan seperti jam yang tahan air, sepatu yang tahan lama, dokter yang ahli, di mana menggambarkan pentingnya setiap orang pada proses dalam organisasi. Top down. Ya. Kemudian itu menurut siapa tadi? Crosby. Kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Itu Crosby. Kemudian ada Deming. Kalau Deming ini adalah mutu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus. Seperti penerapan Kaizen di Toyota atau gugus kendali mutu pada Telkom. Nah, gitu ya. Juran mutu berarti kesesuaian dan Prof Juran ya. Prof Yosef Juran. Mutu berarti kesesuaian dengan penggunaan seperti sepatu yang dirancang oleh olahraga, kemudian pemenuhan harapan pelanggan. Mutu berarti kepuasan pelanggan, di mana setiap bagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan. Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan pelanggan organisasi. Total Quality Management (TQM). Total Quality Management yang berkembang di Amerika Serikat, dipelopori oleh ini, seperti yang saya katakan tadi, Deming, Juran, Crosby. Ya, tahun 80-an, dan populer lagi sejak tahun 80-an, dan ini sudah diimplementasikan secara luas. Ini menjadi sebuah pedoman untuk daya saing sebuah perusahaan.
Bahkan di tahun 90-an itu total quality management itu mulai diterapkan di pendidikan. Dan TQM beberapa ahli ya hampir sama lah. Pada konsepnya adalah perbaikan secara terus-menerus gitu aja. Berarti ini harus dievaluasi terus-menerus. Kalau kita pakai fungsi manajemen yang POAC itu ada perencanaan, organization, evaluating, controlling. Ini dilakukan secara terus-menerus ini TQM. Perencanaan di organisasi dilaksanakan dievaluasi. Kalau masih ada kendala, balik lagi. Bahkan di perencanaan itu pun juga terus dievaluasi. Oke, kita lanjutkan. Kalau Hani Handoko ya, ini Hani Handoko. Melibatkan semua jenjang, melibatkan strategi organisasional, melibatkan semua jenjang, karyawan, bukan akhir pembeli, eksternal saja, internal, pemasok, personalia, pendukung. Yang penting, karena TQM itu dari perencanaan itu tidak hanya internal saja, sekarang yang diundang eksternal, harus tahu pelanggan pun juga seperti itu, keinginannya apa. TQM merupakan pendekatan manajemen, bukan pendekatan yang teknis ataupun pengendalian kualitas yang sempit. Total konsep ada Tyler, setiap orang harus mencari tugas yang jelas, diselesaikan dalam 1 hari. Pekerjaan harus memiliki peralatan yang standar untuk menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya. Bonus dan intensif pajar diberikan kepada yang berprestasi maksimal. Penalti, kerugian bagi pekerja yang tidak mencapai sasaran yang telah ditentukan. Inilah arti-arti manajemen mutu, Sea-Watch. Bahkan suatu kontribusi yang menonjol. Deming, ini bisa dicari sendirilah tentang manajemen mutu. Elemen pendukung dalam manajemen mutu total yang pertama adalah kepemimpinan. Ya. Harus mengarahkan upaya pencapaian tujuan dengan menggunakan alat bahan yang komunikatif. Ini kepemimpinan. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Training and development, bisa, pendidikan, workshop, bisa. Kemudian dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, menjamin perbaikan mutu, memecahkan persoalan. Struktur pendukung diperoleh dari konsultan, gitu ya, atau network, bisa. Kemudian komunikasi. Lingkungan mutu mungkin perlu ditempuh dengan cara berbeda agar dapat berkomunikasi kepada seluruh karyawan mengenai suatu komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukan sebuah perubahan atau usaha meningkatkan mutu. Ganjaran atau pengakuan, nah, apresiasi ya, ini bahasanya masih ganjaran, nah, insentif gitu ya. Harus diakui mungkin ada insentifnya. Apa yang dia gagal mengenali seseorang mencapai sukses dengan menggunakan proses manajemen mutu terpadu. Dan bahwa ini bukan arah menuju pekerjaan yang sukses dan memungkinkan promosi atau sukses individu secara menyeluruh. Jadi pada dasarnya karyawan berhasil mencapai mutu tertentu harus diakui. Ya, kemudian diberi apresiasi, menjadi panutan atau contoh uswah yang hasanah bagi karyawan yang lain. Pengukuran evaluasinya pun kalau sudah pakai manajemen mutu tentunya harus lebih jelas. Terdapat 13 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ketika di TQM ini. Ada mendasarkan keputusan pada data, bukan hanya pendapat saja.
Pimpinan merupakan pelatih, fasilitator bagi setiap individu. Pimpinan harus bisa membangun komitmen yang menjamin bahwa setiap orang memahami visi, misi, nilai, target, sasaran. Ya, jelas, Pak. Ini pimpinan dapat membangun, memelihara kepercayaan, paham betul untuk mengucapkan terima kasih kepada bawahan. Aktif mengadakan kaderisasi melalui pendidikan dan pelatihan. Berorientasi pada pelanggan internal maupun eksternal. Pandai menilai situasi dan kemampuan yang orang lain secara tepat. Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, mendengar, menyadari kesalahan. Ini sulit ya, pemimpin. Selalu berusaha memperbaiki sistem. Beliau, pemimpin itu banyak berimprovisasi. Bersedia belajar kapan saja, di mana saja. Kemudian bagaimana penerapannya di Indonesia? Mungkin saja itu kalau bisa dipenuhi di Indonesia, harus terus-menerus melakukan perbaikan mutu produk dan pelayanan sehingga dapat memuaskan para pelanggan, memberikan kepuasan kepada pemilik, pemasok, karyawan, dan para pemegang saham. Memiliki wawasan jauh ke depan dalam mencari laba dan memberikan kepuasan. Fokus utama ditujukan pada proses baru menyusul hasil. Proses itu penting, ya. Kemudian baru hasil. Proses itu harus jelas dulu. Ya. Sama seperti perkuliahan ini. Nilai itu penting, tapi proses dalam mencapai nilai itu juga penting. Ya, lebih penting gitu ya. Menciptakan kondisi di mana karyawan aktif berpartisipasi dalam menciptakan keunggulan mutu. Tinggal bagaimana seorang pemimpin ini merangsang karyawan untuk mempunyai rasa yang sering saya katakan, rasa memelihara, mempunyai, mengembangkan, yang dalam bahasa Jawa itu handarbeni, hangrung kepi, gitu. Apalagi itu. Merasa memiliki, kemudian juga memelihara, melindungi, berarti merasa inilah perusahaan saya itu perusahaan ini adalah saya. Kalau saya jelek, berarti perusahaan ini jelek. Kalau saya baik, berarti perusahaan ini baik. Ya. Ciptakan kepemimpinan berorientasi pada bawahan, memotivasi karyawan, itu tidak dengan cara yang otoriter, suasananya kondisif, sehingga ide-ide itu bisa muncul. Rela memberikan apresiasi. Nah, setiap keputusan harus berdasarkan pada data yang baru. Setiap langkah kegiatan harus selalu terukur jelas. Program pendidikan pelatihan hendaknya menjadi urutan utama dalam upaya peningkatan mutu. Oke, mutu itu akan menjadi sebuah kepuasan konsumen dan karyawan. Kalau semuanya sudah seperti itu tadi, tergambar seperti itu tadi, insya Allah konsumen maupun karyawan itu akan merasa senang. Gitu ya. Wah, globalisasi telah menyebabkan hilangnya batas ekonomi antar negara dengan satu negara lain. Bisnis sekarang memang sudah mengglobal, siapapun bisa impor ekspor gitu ya, lewat Lazada ataupun Bukalapak gitu.
Tinggal bagaimana sekarang kepuasan konsumen. Oke, tinggal balik lagi ke TKIM. TKIM signifikan terhadap kepuasan konsumen, yaitu tadi konsumen yang sudah saya singgung tadi. Misal Lazada, Anda beli raket itu ya, seperti saya, beli raket dari luar negeri, sesuai deskripsi, ya sesuai deskripsi, kemudian packingnya bagus, itu pun menjadi sebuah TKIM, kepuasan. Lanjut, TKIM dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Seperti yang sudah saya ungkapkan di awal, bahwasanya perencanaan, activating, kemudian controlling. Karyawan menurunkan minat untuk pindah kerja. Kalau sudah bagus, tidak mungkin lah untuk pindah kerja. TKIM itu paradigma baru dalam menjalankan bisnis, berupaya memaksimumkan daya saing organisasi, fokus pada kepuasan konsumen. Kemudian TKIM dan SDM. Ini tadi kan banyak pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Ini SDM juga akan meningkat. Pastikan apa yang diinginkan oleh customer, kembangkan produk dan layanan, kembangkan sistem produksi, perlu adanya monitoring sistem, kemudian mengikuti partisipasi customer dan supplier. Ini ya, ini Manca ya, Prof. Manca 2008 memperhatikan unsur-unsur attitude, human resource and development and organizational, human resource development and HRD and organizational development, leadership, management, mind development and performance. Nah, cara peningkatan dari SDM. Oke, lanjut. Peranan SDM bagi manajemen mutu total. Sekarang memang sudah kita akui kompetitif. Mutu Anda ini juga harus dipertanyakan. Kita harus bercermin diri, sudahkah saya bermutu? Anda ini menarik, gitu. Kemudian mampu bertahan terhadap segala cobaan, mampu bertahan dalam sebuah bisnis yang kolab, ya. Kemudian mampu mengembangkan diri Anda sendiri. Misal seperti itu, pertanyaan inilah yang harus Anda kembangkan, yang terus Anda dengungkan, harus Anda evaluasi pada diri Anda sendiri. Oke. Kemudian lanjut, benar masih banyak ya, apa itu yang harus disampaikan. Ini pada SDM ini, tapi pada intinya itu tadi, Anda melakukan pengembangan evaluasi terhadap diri Anda sendiri. Oke. Manfaatnya ini bermanfaat keberadaan HRD, anggaran yang selama ini digunakan TKIM, sehingga ini ada kontrolnya terhadap HRD. Kemudian memberikan umpan balik kepada seluruh karyawan dan manajer tentang apa yang perlu ditingkatkan. Jelas. Menjaga konsistensi setiap kegiatan dengan tujuan organisasi secara umum. Oke. Itulah
SDM. Ini sifat kooperatif HRD, bidang-bidang lain dalam organisasi. Tingkat keterbukaan HRD terhadap setiap karyawan sehubungan masalah-masalah kebijakan organisasi. Inilah peningkatan SDM. Sekarang manajemen mutu konvensional versus Islami. Lucu ini judul ini. Kita tidak bisa face to face membandingkan, ini bukan sesuatu yang harus dipertarungkan, tetapi sesuatu yang harus dikembangkan gitu ya. Manajemen mutu konvensional versus Islami, tidak keuangan Islam versus keuangan konven. Banyak karyawan yang merasa tidak puas atau buta karena konsep ini terlalu mengandalkan pada alat teknik untuk dapat mencapai kualitas secara total dalam sebuah perusahaan. Ini kadang memang bahkan SDM, memang ini kan SDM itu money, yang 6M itu, MSDM itu sebagai alat, gitu ya. Namanya juga sebagai alat, sehingga ya, objek. Dia bukan subjek, tapi objek. Konsep ini terlalu mengandalkan keberhasilan pada komitmen CEO, pemimpin pada saat bersamaan. Sehingga ini pemimpin ini tersita mengurus berbagai masalah, strategi hal keuangan, pemasaran, dan SDM perusahaan. Dalam literatur tidak ada panduan langkah demi langkah menuju penerapan kualitas secara total, sehingga menyulitkan bagi perusahaan. Ini berarti kurang membaca ISO ya. Silakan baca ISO. Ini tugas Muslim berusaha menyelidiki bagaimana standar kualitas dari perspektif Islam. Apakah melulu itu harus halal, kemudian benar-benar transaksinya menggunakan akad syariah. Mengembangkan kerangka untuk menyiapkan standar kualitas dalam nilai berbasis nilai dan perspektif Islam. Kemudian manajemen mutu berdasarkan perspektif Islam. Konsep kualitas dalam perspektif Islam bersifat komprehensif yang sebaiknya ditinjau sebagai sebuah proses yang memberikan perubahan positif menuju kinerja terbaik ataupun excellent. Untuk semua jenis usaha di mana tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Itu tentu saja merupakan proses jangka panjang melalui peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses berlangsung. Maka hasil produksi akan berkualitas. Jadi ada dua hal yang penting, kualitas hasil dan kualitas manajemen. Manajemen mutu dalam Islam tidak berarti hanya memproduk kualitas agar konsumen merasa puas, tapi lebih dari itu, mencakup keseluruhan aspek kualitas individu. Menjabarkan tujuan perusahaan yang Islami itu memaksimalkan profit sekaligus falah, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, dalam Islam, kemampuan berkompetisi tidak digunakan untuk mengeksploitasi yang lain, tetapi justru saling membantu. Ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu ya. Ini yang kualitas ekonomi Islam membutuhkan semua jenis produk.
Sekarang ada 4 filosofi yang mendasari manajemen dalam Islam: tauhid, risalah, khilafah, dan akhirat. Setiap muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta alam semesta beserta isinya, tunduk terhadap hukumnya. Ini tauhid. Perlu menyadari tugasnya sebagai khalifah, wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, mengelola berbagai urusan di dunia seefisien mungkin sesuai kehendak, norma, dan nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat seberapa baik usaha yang dilakukan manusia dan menganugerahkan kehidupan yang akan diakhiri di sebuah kematian, menguji siapa yang terbaik kinerjanya melalui pemberian ganjaran reward yang sesuai di alam akhirat. Dalam sistem Islam, kualitas lebih penting dibandingkan dengan kuantitas. Kualitas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bukan saja pada masalah yang besar, tapi juga masalah yang kecil seperti ketika menyembelih hewan. Kondisi kualitas yang tinggi diterapkan dengan cara memakai pisau yang tajam agar tidak menyakiti hewan tersebut. Kemudian kuantitas tetap diperhitungkan jika telah memenuhi kriteria kualitas, yaitu dilakukan dengan sesuai risalah, yaitu Al-Quran dan hadis. Sehingga nanti pada hari akhir manusia bisa mempertanggungjawabkannya dengan sukses. Manusia akan mempertanggungjawabkan di dunia dan mendapatkan balasan sesuai kualitas perbuatannya. Beberapa penulis telah mengajukan konsep manajemen mutu berdasarkan perspektif Islam, diantaranya The Model of an Islamic Total Quality, Musa dan Soleh. Berdasarkan konsep ini, kualitas total dalam Islam. Allah dan konsumen, proses, total kualitas, manajemennya, peraturannya, lingkungan, desain, karyawan, publik, hukumnya. Yang paling atas itu adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Tetap konsumen itu juga sebagai feedback kita untuk sebagai alat evaluasi. Tapi tidak kalau sekarang kan netizen kan paling benar terhadap paling benar atas segala apa yang diucapkan gitu. Kita tetap berpedoman kepada hukum-hukum Allah. Walaupun netizen banyak yang menghujat, tinggal kita kembali kepada hukum Allah. Total quality produk service diawali dengan kualitas, desain kualitasnya. Ada landasan total quality management Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu kebahagiaan di akhirat. Janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah telah menyukai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kita berbuat baik, itu ya, berbuat baik dalam setiap langkah kita, baik dalam suasana belajar maupun nanti ketika bekerja. Yang pertama, atribut yang dipersyaratkan untuk mengelola kualitas. Komitmen untuk menerapkan syariah Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola perusahaan secara profesional. Profesional penting, tetapi kita tetap harus
menerapkan prinsip syariah. Pengetahuan dan keterampilan menjalankan bisnis, integritas, kejujuran, keikhlasan dalam bekerja. Kemudian perencanaan mulai dari penetapan tujuan, prioritas, kemudian target, metode yang efektif untuk mencapai, disertai antisipasi terhadap kemungkinan yang terjadi. Perubahan dalam arti kedinamisan, berpikir, melakukan ijtihad, penggalian hukum secara sungguh-sungguh, atau ini pun bisa dilaksanakan dengan musyawarah yang tidak dapat diekspektasi sebelumnya, atau dengan kata lain melakukan continuous improvement. Itulah atribut yang bersifat interaktif yang bisa dilakukan di perusahaan. Model peran, motivasi, konsultasi, keadilan, persaudaraan. Organisasi, manajemen mutu, atribut kualifikasi diri, tenaga kerja, input kualitas, atribut interaktif, model peran, motivasi, konsultasi, keadilan, maupun perusahaan. Kinerja yang terbaik. Ya. Akhirnya hasilnya pun insya Allah baik. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam menyampaikan perkuliahan manajemen mutu kali ini. Itulah perbedaan TGM konvensional maupun dalam sebuah Islami. Sama-sama bukan perbedaan, pengembangan lah. Sama-sama memotivasi kita untuk berpikir secara menyeluruh, mempertimbangkan segala sesuatu yang akan kita perbuat, juga memperhatikan waktu, terutama ini di TGM itu. Targetnya kualitas, kuantitas, juga waktu. Targetnya kapan kira-kira bisa selesai. Harus berkualitas, kuantitasnya banyak, waktunya pun tetap, konsumennya nanti puas, dan paling tidak ini bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita lakukan ketika melaksanakan total quality management. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.